Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this morning? I hope all of you are good condition at home. Now, before we go on the lesson, I want to review about materi last night talking about recount tag. Ya. Apa pengertian dari recount tag dalam bahasa Inggris? Recount tag is a tag the telling the leader about one story, action, or activity. Ya. Yaitu adalah menceritakan tentang sesuatu, cerita, tindakan, atau kegiatan. Dan biasanya recount tag menceritakan tentang pengalaman seseorang. Nah, tujuan dari recount tag itu adalah untuk menghibur pembaca sehingga tidak terdapat konflik dalam tag ini. Selain itu juga tag ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, the characteristic language feature of recount tag: 1. Use the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Frequency is made of the word with link event in time, such as next, later, when, then, after, before, first, and so on. Yeah. Focus on specific participant. And then number 4, using the conjunction such as then, before, after. And using an action verb, ya, menggunakan verb when, stage, ya, itu. And then the passive voice will be used. The bottle was fake, will it. And then ciri-ciri recount tag yaitu adalah menggunakan kalimat past atau bentuk lampau seperti when, departed, would, woke up, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan adverb and adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last September, party, island, and the second day, and sebagainya, dan lain sebagainya. Terus berikutnya adalah menggunakan conjunction dan time connective guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after then, dan sebagainya. Ya. The generic of recount tag kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Laili, yaitu adalah orientation. Ya. Ini berisi tentang if give the leader the background information needed to understand the tag, such as who was involved, where it happened, and when it happens. And then event, a series of event order in chronological sequence. And then reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Generic structure of the recount tag tadi saya sampaikan adalah orientation, yaitu adalah menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan, kejadian atau peristiwa itu terjadi. Itu adalah orientation. Selanjutnya adalah event, itu adalah menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi secara urutan kronologis. The last, reorientation, yaitu adalah merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Ya. Nah. Sedangkan ciri-ciri dalam penggunaan recount tag itu adalah menggunakan kalimat past lampau seperti when tadi ya, department, would, woke up, dan lain sebagainya. Nah,
Ciri-cirinya tadi menggunakan adverb, ingat ya, an variable phrase seperti last September, Paris, and the second day, dan lain sebagainya. Terakhir adalah menggunakan conjunction and then connective seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam tag jenis recount tag bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah recount tag yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. And then factual recount. Factual recount adalah recount tag yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian. And then imaginative. Imaginative adalah jenis recount tag yang berfungsi menyajikan sebuah cerita. Menyajikan sebuah cerita imaginatif, lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. And then the purpose of recount tag in the entertainment of inform the readers. Tujuan recount tag adalah untuk menghibur dan menginformasikan para pembaca. Tujuan komunikasi dari recount tag adalah menceritakan sesuatu pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lalu dengan tujuan untuk menghibur, entertain, dan menginformasikan pembaca. Nah, ini adalah contoh tag recount. One Wednesday, my student and I went to Yogyakarta. We stayed at Dirgahayu Hotel, which is not far from Malioboro. On Thursday, we visited the temple in Prambanan. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. They are really amazing. We finished on Brahmana and Shiva temples because Vishnu temples is being renovated. On Friday morning, we went to Yogyakarta Karton. We spent about 2 hours there. We were lucky because we were led by smart and friendly guide. Then we continue on journey to Borobudur. We arrived there at 4 p.m. At 5 p.m. we heard the announcement that Borobudur gate would be closed. In the evening, we left for Jakarta by wisata bus. Nah, ini adalah sebuah contoh tag recount, ya. Silakan kalian pelajari contoh tag recount ini dan kalian bisa melihat di beberapa informasi yang ada di Google, ya, untuk contoh-contoh recount tag. Ada beberapa, kalian bisa melihatnya. Dan silakan kalian kerjakan soal berikut ini, ya. Ada 11 soal, ya. Silakan kalian baca dulu tag ini, kemudian kalian kerjakan soalnya. Dan saya berharap segera kalian menyelesaikan soal tersebut dan segera diupload di Taruna Sinau. Demikian anak-anakku sekalian, saya Yunus Tem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.